Halo kawan BRIN, bertemu kembali dengan saya Reni Andraini dalam program BRIN Daily News. Kali ini dalam episode spesial 37 tahun Reaktor Serbaguna GIA Sewa Besi. Selamat ulang tahun RSG ke 37 tahun. Semoga bermanfaat. Bisa terus beroperasi, pelayanan prima, semakin maju, semakin jaya di darat, laut, dan udara. RSG Jaya Jaya Jaya. Dirgahayu Reaktor GIA Sewa Besi, maju terus! Kawan BRIN, pada tanggal 20 Agustus 1987, Presiden Republik Indonesia yang kedua Soeharto menekan tombol untuk menandai mulai beroperasinya reaktor serbaguna GIA Sewa Besi di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Puspitek Serpong. Reaktor nuklir ketiga yang dimiliki Indonesia ini memiliki kapasitas 30 MW elektrik dan menjadi reaktor riset terbesar di regional Asia Pasifik. Reaktor GIA Sewa Besi digunakan untuk pemanfaatan netron, tidak seperti reaktor daya di mana panasnya digunakan untuk menghasilkan listrik. Nah, reaktor riset ini dimanfaatkan netronnya untuk riset fisika reaktor, termohidrolika reaktor, keselamatan reaktor, material maju, produksi isotop. Produksi isotop bisa dengan cara mengiradiasi di posisi IP atau posisi iradiasi atau CIP, Central Irradiation Position, yang mempunyai lokasi 2x2 grid di tengah reaktor. Kemudian juga dapat untuk digunakan meradiasi batu topas. Reaktor serbaguna GIA Sewa Besi memiliki bagian-bagian utama yang terdiri dari kolam reaktor, bahan bakar, batang kendali, moderator, dan sistem pendingin. Semuanya harus saling bersinergi untuk menjadi sebuah sistem yang aman dan selamat. Para operator reaktor pun harus memiliki surat izin bekerja untuk menjadi seorang operator reaktor. Diawali dengan kegiatan PSO. Kegiatan PSO itu dilakukan oleh teman-teman dari tim perawatan. Mereka mengecek sistem-sistem yang mendukung reaktor apakah siap untuk dioperasikan seperti itu. Selanjutnya nanti kita ajukan IO, setujui oleh Pak Direktur untuk dilanjutkan ke tahap pengoperasian. Untuk jadwal pengoperasian kita buat biasanya di akhir tahun untuk penjadwalan di tahun berikutnya seperti itu. Jadi kita buat schedule untuk operasi 1 tahun. Sistem keselamatan adalah faktor penting dalam pengoperasian reaktor. Para operator harus terus memantau parameter seperti suhu, tekanan, dan tingkat radiasi di dalam reaktor. Oleh karena itu, diperlukan sistem perawatan reaktor secara berkala untuk pemantauan parameter tersebut dan perawatan komponen reaktor lainnya. Kegiatan pemeliharaan di reaktor reaksi gas dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan pemeliharaan rutin dan kegiatan pemeliharaan non-rutin. Untuk kegiatan pemeliharaan rutin biasanya sudah dibawa oleh produsen dari reaktor kami, yaitu Intratom dari Jerman. Kemudian untuk kegiatan pemeliharaan non-rutin, kita biasanya dibagi menjadi untuk kegiatan pemeliharaan perbaikan dan inspeksi service seperti walkdown ke sistem untuk menjaga keandalan dari sistem. Untuk pemeliharaan di reaktor kami biasanya untuk pemeliharaan rutin kita dibagi menjadi beberapa periode seperti pemeliharaan bulanan, pemeliharaan 3 bulanan, 6 bulanan, dan tahunan. Untuk pemeliharaan yang non rutin itu biasanya kita dilakukan setiap hari untuk kegiatan walkdown ke sistem-sistem. Semua personel di bawah koordinator pemeliharaan harus memiliki sertifikasi dari Bapeten untuk melakukan pemeliharaan. Untuk kegiatan pengawasan pemeliharaan di reaktor reaksi gas, biasanya kami memiliki supervisor perawatan. Supervisor perawatan tersebut bertanggung jawab di bawah koordinator pemeliharaan reaktor sebagai manajer pemeliharaan. Di usia 37 tahun ini, reaktor serbaguna GIA Sewa Besi masih terus beroperasi dan memberikan layanan guna mendukung riset nuklir di Indonesia. Di antaranya untuk layanan iradiasi dan produksi radioisotop. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya layanan reaktor riset dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Layanan yang diberikan oleh reaktor GIA Sewa Besi kepada para pengguna meliputi 2 aspek, kedokteran nuklir dan industri nuklir. Dalam bidang kedokteran nuklir, reaktor GIA Sewa Besi telah memberikan kontribusi bagi terapi dan diagnosis para penderita kanker yang ada di rumah sakit di Indonesia. Untuk industri nuklir, layanan yang diberikan adalah iradiasi sampel yang digunakan bagi pengujian tidak merusak yang ada di industri nuklir.
Para pengguna dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di reaktor GAO CWBC dengan memanfaatkan sistem informasi yang ada. Cukup masuk ke dalam link sistem informasi layanan sains yang diterbitkan oleh BRIN, kemudian memilih petunjuk manfaat dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengguna, kemudian dengan mengklik alur dari proses yang ada di ELSA tersebut, maka pengguna dengan mudah dapat memanfaatkan fasilitas reaktor GA CWBC. Demikian BRIN Daily News edisi spesial 37 tahun reaktor serbaguna GA CWBC. Semoga reaktor riset ini tetap jaya dan tetap menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Saya Reni Andraini beserta kru yang bertugas pamit undur diri.